Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hafiz dalam channel seri keempat belajar matematika kelas 7 SMP. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal pecahan. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe guys. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni hilman wa zidni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soal nomor 1. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,3125 adalah pembahasan. 0,3125 sama dengan 3125 per 10.000 karena ada 4 angka di belakang koma, jadinya per 10.000. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. 3125 dibagi 5 sama dengan 625, dan 10.000 pun dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2000. Masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi lagi dengan 5. 625 dibagi 5 sama dengan 125. Sedangkan 2000 kita bagi juga dengan 5, hasilnya adalah 400. Dan ini masih bisa disederhanakan lagi. 125 dibagi 5 adalah 25. 400 dibagi 5 sama dengan 80. Wah, ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi sampai paling sederhana. Kita bagi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. 80 pun dibagi 5. Hasilnya adalah 16. Kalian perhatikan 5 sama 16 bisa disederhanakan lagi tidak? Ya, tidak. Jadi 0,3125 pecahan paling sederhananya adalah 5/16. Seperti ini ya. Insya Allah mudah ya. Jadi kita cari, kita bagi lagi sampai tidak bisa dibagi kedua-duanya. Itulah pecahan paling sederhana. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Bentuk paling sederhana dari buka kurung 4 1/2 dikurang 3 2/3 dikurung dibagi 3 1/3 adalah pembahasan. Kita tulis kembali soalnya. Buka kurung 4 1/2 dikurang 3 2/3 dikurung dibagi 3 1/3. Kita kerjakan lebih dahulu yang dalam kurung. Kita samakan penyebutnya ya. Jadinya 4 3/6 dikurang 3 4/6 dibagi 3 1/3. Kemudian kita jadikan pecahan biasa ya. 4 3/6 itu adalah 27/6, sedangkan 3 4/6 adalah 22/6. Jadi buka kurung 27/6 dikurang 22/6 dibagi lagi dengan 3 1/3. Nah, ini kita kerjakan dulu. 27/6 dikurang 22/6 sama dengan 5/6 dibagi, jadi pecahan biasa ini dibagi 10/3. Nah, kemudian pembagian terjadi perkalian. 5/6 dikali 3/10. Nah, seperti ini insya Allah dapat bisa ya, kalau sudah lihat. Baik, 6 sama 3 masing-masing kita bagi 3, yaitu dapatnya 6 bagi 3 adalah 2, 3 bagi 3 1. Sedangkan 10 dan 5 masing-masing dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1. Lalu kita kalikan. Hasilnya adalah 1/4. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah, karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi buka kurung 4 1/2 dikurang 3 2/3 dikurung dibagi 3 1/3, hasilnya adalah 1/4 ya. Insya Allah kalian akan bisa ketika kalian berlatih dan berlatih.
Lanjutkan soal nomor 3. Radit membeli 18 1/2 meter kain seharga Rp245 1/8.000. Sony membeli 26 1/2 meter kain yang sama. Sony harus membayar rupiah. Pembahasan, kita tulis dahulu 18 1/2 sama dengan 245 1/8 per 26 1/2 meter sama dengan X. Ya, kita anggap X itu yang kita cari, berapa rupiahnya. Ya. Lalu kita apakan lagi? Kita jadikan pecahan biasa. 18 1/2 itu sama dengan 37/2 sama dengan, ya, senilai dengan 245 1/8 adalah 1961/8 per 26 1/2 adalah 53/2 per X. Ini jadi perbandingan ya. Nah, untuk mencari X, kita kali silang. X sama dengan 53/2 dikali dengan 1961/8 per sisanya adalah 37/2. Lalu kita bagi, kalau ada yang bisa dibagi. 2 dibagi 2 adalah 1. 1961 dibagi 37 adalah 53. Hasilnya kita kalikan karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya. 53 dikali 53 hasilnya adalah 2809 per sisanya 8. Nah, kita jadikan pecahan campuran. Jadi 2809 dibagi 8 hasilnya adalah 351, sisanya adalah 1/8. Jadi Sony harus membayar 351 1/8.000 untuk membeli kain 26 1/2 meter. Jawabannya. Kita lanjutkan ya. Soal nomor 4. Jumlah dua pecahan yang terletak antara 1/4 dan 1/2 adalah. Pembahasan. Untuk mencari dua pecahan antara 1/4 dan 1/2, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu hingga diperoleh dua pecahan yang diinginkan. Kita coba 1/4 dijadikan 2/8. 1/2 jadinya 4/8. Di antara 2/4 dan 4/8 ada pecahan. Ya. Tapi hanya ada satu pecahan. Apa itu? Yaitu 3/8. Ya, tapi yang kita inginkan adalah dua pecahan di antara 1/4 dan 1/2. Kita coba lagi. 1/4 kita coba menjadi per 12, menjadi 3/12. Yang 1/2 jadi per 12 adalah 6/12. Kalian perhatikan 3/6 12, 3/12 dengan 6/12. Ada dua pecahan ya, yaitu 4/12 dan 5/12. Nah, dapat kita jumlahkan dua pecahan yang terletak di antara pecahan tersebut ya. Jadi 4/12 tambah 5/12 sama dengan hasilnya adalah 9/12. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya jumlah dua pecahan yang terletak antara 1/4 dan 1/2 adalah 9/12. Seperti itu ya, saudara-saudara. Insya Allah mudah kan? Ya. Kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Dari sebidang tanah milik Pak Budi, 2/5 bagian akan dibangun rumah, 1/4 bagian akan dibuat kolam, dan sisanya untuk taman. Bagian tanah Pak Budi yang akan dijadikan taman adalah, kita minta dalam bentuk persen. Ini sangat mudah pembagiannya, pembahasan ya. 2/5 kita jadikan persen, dikali 100%. 100 bagi 5 adalah 20%. 20% kita kalikan dengan
2, jadinya adalah 40%. 1/4 kita kalikan dengan 100%. 100 bagi 4 adalah 25. Lalu kita kalikan 1 dikali 25, hasilnya adalah 25%. Ingat, luas tanah awal itu adalah 100%. Luas tanah yang dijadikan taman adalah 100%. Kita kurangi 40%, dikurangi 25%. Hasilnya adalah 35%. Ya, seperti itu. Jadi, luas tanah yang dijadikan taman adalah 35%. Kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh soal nomor 6. Harga 5,75 kg apel adalah Rp126.500 dan harga 6,25 kg pir adalah Rp112.500. Mona membeli 4 kg apel dan 5 kg pir. Berapa uang yang dibelanjakan Mona? Pembahasan. Ya. 5,75 kg apel sama dengan Rp126.500. Kalau 1 kg apel berarti 126.500 dibagi dengan 5,75. Hasilnya adalah Rp22.000. Sedangkan 6,25 kg pir sama dengan Rp112.500. Kalau 1 kg-nya adalah, kita bagi saja 122.500 dibagi dengan 6,25. Hasilnya adalah Rp19.600. Pertanyaannya, Mona membeli 4 kg apel dan 5 kg pir. Kita rubah 1 kg apel tambah 5 kg pir. 4 kilo dikali dengan 22.000 dan tambah 5 kali Rp19.600. Maka diperoleh 22.000 kali 4 adalah 88.000, sedangkan 5 dikali 19.600 adalah 98.000. Hasilnya adalah Rp186.000. Jadi uang yang dibelanjakan Mona adalah Rp186.000. Seperti itu ya, saudara Silaha. Insya Allah kalian bisa kan? Ya, baik. Kalian akan lancar ketika kalian akan mengerjakan terus-menerus. Insya Allah kalian latih lagi di rumah dengan soal yang beragam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam belajar matematika. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.